Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dari pagi hingga malam ini. Saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk memulai renungan malam ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan kepada kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, nats bacaan kita malam ini diambil dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa dibangkitkannya Lazarus dari kematian menambah banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagian besar orang Yahudi yang menyaksikan peristiwa Lazarus dibangkitkan mengunjungi rumah Marta. Namun ada sebagian dari Yahudi yang menyaksikan peristiwa tersebut justru datang kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, sehingga membuat gusar mereka. Kegusaran orang-orang Farisi itu karena semakin tampil dan terkenalnya Yesus dan dipercayai oleh orang banyak, serta namanya semakin dikenal.
Secara pengajaran, apa yang Kristus ajarkan tentang kerajaan Allah itu benar, namun sangat mengganggu kenyamanan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka merasa terancam dengan kepopuleran Yesus Kristus yang menonjol di antara orang-orang Yahudi karena dia mengadakan banyak mukjizat, seperti Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan ribuan orang. Yesus memberi damai sejahtera bagi semua yang mengikuti dia, memperhatikan mereka yang miskin dan tidak berdaya, dan banyak hal lainnya. Dari peristiwa ini, kita melihat betapa orang-orang Farisi dan imam-imam kepala mengeraskan hati untuk menerima kehadiran Yesus yang berkuasa. Mereka sudah melakukan segala cara untuk menjatuhkan Yesus, tapi selalu gagal. Banyak sekali mereka melakukan cara untuk bisa menjatuhkan Yesus, tapi selalu gagal. Rakyat malah semakin banyak mengikut Yesus. Itulah sebabnya mereka sepakat membunuh Yesus. Yesus yang sempurna itu saja dibenci, bahkan hendak dibunuh. Kita sebagai pengikut Yesus hendaknya tidak kaget kalau kita pun ditekan habis-habisan saat kita berbuat benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang menonjol atau berprestasi lebih banyak dimusuhi daripada dipuji. Bahkan mereka sering dibenci. Hal ini sudah biasa terjadi. Ada pegawai yang disayang oleh pimpinannya melebihi rekan-rekan kerjanya yang lain karena sangat jujur dan tanggung jawab dalam bekerja. Namun beberapa rekannya tidak menyukai dan ingin menjatuhkannya, bahkan kerap mengejeknya. Jika saat ini kita mengalami berbagai tekanan karena menonjol dalam hal yang benar, jangan pernah berhenti untuk terus menghasilkan hal-hal yang terbaik. Sebab ketidaknyamanan hidup yang harus kita alami karena berbuat benar justru membuat kita makin tangguh dan dewasa secara rohani. Mereka yang memusuhi kita sebetulnya memuji kita dengan cara yang salah. Mereka iri dan benci, itu wajar, karena keburukan mereka nampak saat kita menonjol. Tetaplah rendah hati dan selalu lakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Firman ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kepercayaan kita di dalam Kristus bukanlah pilihan kita, tetapi karena anugerahnya semata yang sanggup membukakan hati kita dan mengubah hati kita untuk mengenal kebenaran. Dengan demikian, ingatlah, bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mensyukuri karya keselamatan Yesus yang ada dalam hidup kita.
Namun, bukan hanya mensyukurinya saja, tetapi semakin hari semakin hidup dalam kebenarannya. Marilah kita menggali kebenaran-kebenaran yang tidak berdasarkan cara pandang atau perspektif kita sendiri, tetapi apa yang Tuhan katakan menjadi pemahaman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah agar firman itu dapat dimengerti, dipahami, tapi juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, sebentar kami akan beristirahat. Berkati istirahat kami malam hari ini, agar besok hari kami bangun pagi untuk beraktivitas dalam keadaan sehat dan selalu semangat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Berkati kami semua Bapa, hapuskan segala dosa-dosa dalam perbuatan kami, agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikian renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.